Alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in biqadar wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu bihikmatin wa tadabburin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu Allahu ilal khalqi kaffatan bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim tasliman katsira ala an-nabiyyil mustafa Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Selain kenikmatan menjadi seorang muslim dan mukmin, Allah juga karuniai kita kesehatan. Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Begitu juga Allah berikan kita nikmat-nikmat yang lain. Kita diberikan keluarga, ada yang memiliki anak, cucu, tetangga, sahabat, yang semuanya ini insyaallah menjadikan hidup kita bertambah bahagia dan bertambah sempurna. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita kenikmatan yang cukup banyak, dan dengan kenikmatan itu pula lah kita bisa kemudian hidup di alam yang insyaallah akan kita tinggalkan pada suatu ketika nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada pada penghujung bulan Rajab. Tepatnya pada hari ini kita berada pada tanggal 24 Rajab. InsyaAllah sekitar 3 hari lagi kita semua akan merayakan hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan peristiwa Isra Mi'raj yang bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Ini adalah sebuah peristiwa agung, kejadian yang luar biasa yang terjadi dalam sejarah umat manusia, karena tidak ada seorang manusia yang di Isra Mi'rajkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada manusia-manusia yang lain, baik itu para nabi ataupun para rasul. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mengalami peristiwa agung ini, di mana dalam waktu yang cukup singkat sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari kota suci Makkah ke kota suci yang lain yang bernama Baitul Maqdis, dan dari sana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya untuk bertemu dengan Allah nun di langit yang bernama Sidratul Muntaha, untuk langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentu sangat penting bagi kita untuk kita peringati. Meski peringatan Isra Mi'raj selalu kita peringati dari tahun ke tahun, namun kadang-kadang pelajaran dan ibrah yang kita ambil dari peristiwa tersebut nyaris kadang-kadang kita lupakan. Padahal banyak pelajaran spirit yang bisa kita jadikan sebagai panutan dan juga sebagai dorongan kepada kita untuk memperkokoh keimanan dan juga keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
terutama pada saat sekarang ini, ma'asyiral muslimin, di mana kita merasakan gerakan-gerakan dakwah ini semakin mendapat tantangan dan rintangan, baik dari luar maupun dari dalam, baik dari kiri maupun dari kanan. Gerakan dakwah kita kadang-kadang terasa menjadi sempit karena berbagai rintangan yang tadi datang bertubi-tubi. Kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan tantangan, tekanan dan rintangan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun yang dikenal dengan tahun kesedihan bagi Rasul, atau tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh pamannya Abu Talib dan juga istrinya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dua orang yang selama ini menjadi perisai, yang menjadi orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerakan dakwahnya. Nah, kedua orang tersebut dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa seolah-olah sendiri, dan orang-orang kafir Quraisy semakin melakukan intimidasi, tekanan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau dianggap sudah tidak mempunyai perisai lagi dalam menjalankan dakwahnya. Rasulullah kemudian melakukan ikhtiar. Dia mencoba strategi-strategi lain untuk menyelamatkan dakwahnya ini. Dia kemudian memilih kota Taif untuk dikunjungi sebagai tempat beliau untuk kemudian mengatur strategi lain. Karena kota Taif ketika itu adalah kota perdagangan, dan di sana ada kabilah yang sangat terhormat dari kabilah bangsa Arab. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa harapan akan mendapatkan perlindungan, harapan akan mendapatkan pertolongan, ternyata yang datang adalah tantangan dan rintangan kembali. Baginda sallallahu alaihi wasallam diusir. Bahkan diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu hingga tubuhnya mengucurkan darah. Ketika itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang kekasih Allah yang kalau dia tengadahkan tangannya meminta kepada Allah, apapun yang dimintanya pastilah Allah akan berikan kepadanya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata yang dilakukannya adalah menunjukkan kelemahan, menunjukkan ketidakmampuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian mengadu kepada Allah dengan ungkapan doanya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku kepadamu ya Allah. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Betapa tidak berdayanya aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Anta rabbul mustada'afin, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takillani, kepada siapakah engkau serahkan nasibku. Ila ba'idin yatajahammuni, apakah kepada orang yang jauh engkau akan serahkan diriku. Ila ba'idin yatajahammuni, apakah kepada orang jauh yang bermuka masam akan engkau serahkan diriku. Am ila aduwin malaktahu amri, atau engkau serahkan urusanku kepada musuh-musuhku. Illam yakun bika alayya ghadabin fala ubali, jika engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Walakin afiyataka hiya awsa'uli, akan tetapi maafmu sangat luas kau berikan kepadaku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulamat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi seluruh kegelapan, yang dengannya kemudian urusan dunia dan akhirat semuanya menjadi baik. Antanzila bika ghadabuka, aku berlindung supaya jangan kemarahanmu sampai kepada diriku. Aw yahilla alayya sakhtuka lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Dan kepadamulah aku mengadu sampai engkau ridha, dan aku tidak memiliki kekuatan apapun kecuali pada dirimu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah doa yang dipanjatkan oleh
baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan dirinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar, hadirin rahimakumullah, bahwa tantangan dakwah itu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang dakwah penuh dengan liku-liku, sehingga kadang-kadang sang dai bisa jadi merasa kecewa, akan tetapi dakwah tidak perlu ataupun tidak seharusnya berhenti. Disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang dai dan seorang muslim harus menggantungkan dirinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jabatan ataupun pejabat, karena keduanya pasti akan sirna dan punah. Namun kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penguasa yang memiliki segalanya, yang tidak akan pernah punah dan sirna, dialah yang bisa memberikan kita pertolongan. Nah hadirin rahimakumullah, ketika dalam kesedihan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil baginda sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril untuk diperjalankan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah jelaskan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah hadirin rahimakumullah, konteks ayat ini ataupun ayat ini menggunakan perkataan hamba. Allah tidak mengatakan diperjalankan Rasulnya atau kekasihnya atau orang yang disayanginya, akan tetapi Allah mengatakan Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya. Inilah maqam yang tertinggi sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia, dan itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Maqam yang tertinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah sebuah hadis pernah ditanya ketika beliau melaksanakan ibadah salat tahajud sampai kemudian kakinya memerah ketika itu. Aisyah bertanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah harus melakukan ibadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah aku adalah hamba yang bersyukur? Nah kembali baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita manusia ingin mulia di hadapan Allah dan juga mulia di hadapan manusia, maka satu-satunya adalah dengan cara menjadikan diri kita hamba kepada Allah. Bukan hamba kepada jabatan kita, bukan hamba kepada harta kita, bukan hamba kepada hawa nafsu kita, bukan menjadi hamba dunia ataupun hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan diri kita menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan yang kita akan peroleh, bukan ketenaran yang akan kita peroleh, namun kehinaanlah yang akan kita perdapat apabila kita menghambakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya makna Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa ketika seseorang telah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, Islam berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Tidak sempurna iman seseorang sampai kemudian hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah." Seorang mukmin baik laki-laki atau perempuan, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan, telah membuat sebuah hukum, maka kita sebagai seorang mukmin, seorang mukminah tidak punya pilihan kecuali kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah ma'asyiral muslimin, salah satu pelajaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa menjadi hamba Allah itu akan menjadikan diri kita mulia. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah perintah salat itu sendiri sebagai bentuk penghambaan kita sesungguhnya kepada Allah. Karena ketika kita salat, kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat.
Kita tidak dihubungkan oleh siapapun kecuali diri kita sendiri dan seluruh raga, tubuh, jiwa kita. Ketika itu kita katakan, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah komunikasi yang terjalin antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu sesungguhnya mi'rajnya seorang mukmin, mi'rajnya orang-orang mukmin. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke Sidratul Muntaha, maka ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sujudlah, salatlah tempat di mana kita bertemu dengan Allah. Di sanalah kita bisa mengadukan seluruh apa yang kita ingin adukan. Dan ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah tadi dalam keadaan sedih, maka beliau dihibur dengan salat. Sehingga Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, bahwa ketenangan hatiku, buah hatiku itu dijadikan pada waktu salat. Maka hadirin rahimakumullah, kita siapapun di antara umat Islam yang mengaku dirinya muslim, yang mengaku dirinya mukmin, ketika kita meninggalkan salat, sesungguhnya kita memutuskan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sanalah sesungguhnya tempat kita bisa meluahkan seluruh perasaan, permintaan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya salat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai-sampai tidak ada nabi pun, satu pun nabi yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu permintaan dan doanya itu adalah agar supaya beliau, dia sendiri dan keturunannya dijadikan orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Begitu juga anak keturunanku. Dan kita lihat bagaimana Luqman alaihissalam, nasihat yang pertama diberikan Luqman alaihissalam selain tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah agar supaya mendirikan salat. Ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikanlah salat. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang perlu kita tanamkan dalam memperingati Isra Mi'raj ini. Mari kita perbarui diri kita, perbarui keimanan kita dengan terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meletakkan dahi kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis, ketika sujud adalah tempat di mana doa diistajabahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini selalu kita gunakan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita diberikan Allah ketenangan, kenyamanan, dan seterusnya kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.